Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Citrawati dengan NIM 1901040035, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yakni perorganisasian dakwah. Sebelum kita memahami apa itu pengorganisasian dakwah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengorganisasian dan apa itu dakwah. Jadi, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur keseluruhan sumber-sumber yang dibutuhkan. Terus dakwah itu maksudnya menyuruh, mengajak, memanggil ke jalan yang benar. Jadi, pengorganisasian dakwah merupakan kegiatan untuk mengatur sumber-sumber yang dibutuhkan dalam proses berdakwah agar dapat berjalan dengan sukses. Terus adapun bentuk-bentuk dari organisasi dakwah itu sendiri, yang pertama itu spesialisasi kerja. Maksudnya tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah atau pembagian kerja. Jadi pada hakikatnya itu setiap individu memiliki spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatannya, bukan mengerjakan seluruh kegiatannya. Terus yang kedua itu departementalisasi dakwah, pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja sehingga tugas yang sama atau yang mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama sehingga dapat dikoordinasikan. Terus yang ketiga itu ada rantai komando, maksudnya garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai ke tingkat yang paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah departemen itu masing-masing. Terus yang keempat itu rentang kendali, merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Terus adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan struktur dakwah itu sendiri. Yang pertama itu takaran dan struktur. Besar kecilnya organisasi ini atau dakwah akan mempengaruhi strukturnya. Organisasi besar dengan anggota di dalamnya akan cenderung memiliki atau lebih banyak spesialisasi departemen dan peraturan tatanan dibandingkan organisasi yang skopnya kecil. Terus yang kedua itu ada teknologi dan struktur dakwah di era modern. Bukan hanya sebatas dakwah bilisan saja, tetapi juga harus menggunakan satu bentuk teknologi untuk kemajuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar sasaran aktivitas dakwah dapat tercapai. Maka organisasi dakwah harus mampu memberdayakan peralatan, bahan-bahan, pengetahuan atau para dai yang profesional yang kemudian diformalisasikan dalam bentuk kegiatan dai. Terus yang ketiga itu ketidakpastian lingkungan. Pada tataran aplikasi, sering sekali organisasi dakwah akan menghadapi kondisi ketidakpastian di lingkungannya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah melalui penyesuaian dalam struktur. Di samping ada faktor eksternal, ketidakpastian juga disebabkan oleh faktor internal itu sendiri. Terus komunikasi dan desain perorganisasian dakwah. Di era sekarang ini di mana teknologi komunikasi, informasi atau TIK berkembang dengan sangat pesatnya. Hal ini tentunya menjamin kemudahan kepada para penggunanya dalam hal komunikasi dan memperoleh informasi itu sendiri, di mana keduanya dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu selama terkoneksinya dengan jaringan internet sendiri. Kejadian ini tentunya memiliki pengaruh terhadap ekstensi organisasi dakwah itu sendiri, di mana kemudahan dalam berkomunikasi itu dengan memanfaatkan TIK akan mempermudah jalannya koordinasi antara anggota organisasi. Ketika koordinasi antara organisasi dakwah ini bisa berjalan dengan lancar, maka tujuan daripada organisasi itu sendiri pasti akan terwujud. Terus tujuan pengorganisasian. Yang pertama itu membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik.
Yang kedua itu membagi kegiatan dakwah satu tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Terus yang ketiga itu mengkoordinasikan sebagai tugas organisasi dakwah itu sendiri. Terus yang keempat mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit. Terus yang kelima itu membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, dan departemen. Terus yang keenam itu menetapkan garis-garis wewenang formal. Terus yang ketujuh itu mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dapat. Terus yang kedelapan dapat menyalurkan kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.